Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di sini saya ingin bersaksi bagaimana Tuhan merubah hidup saya dari pribadi yang tidak mengenal Tuhan, bahkan dari pribadi yang sangat jahat, sehingga saya dirubah Tuhan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya dapat meninggalkan kebiasaan hidup saya yang lama dan mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup saya, yaitu saya menjadi seorang manusia baru yang hidup di dalam Tuhan, supaya dalam hidup saya tidak lagi mengikuti keinginan dan kemauan diri saya sendiri, bahkan keinginan dunia ini, tapi saya mau mengikuti keinginan dan kemauan Tuhan dalam hidup saya. Jadi singkat kesaksian, perkenalkan dulu, nama saya Bartimius Dira. Saya bersyukur bahwa pada tahun 2007 ketika saya masih sekolah, saya mengalami suatu penderitaan, yaitu sakit. Saya menderita sakit selama kurang lebih 2 minggu. Saya sakit lambung, bahkan saya panas tinggi dan tidak bisa tidur sepanjang malam. Di situ saya sudah menyalurkan obat dokter, semuanya, namun tidak mengalami pemulihan. Bahkan saya mengalami suatu kepanasan yang seperti ada di dalam api begitu, sehingga dengan demikian saya sangat menderita pada saat itu. Jadi pada saat itu saya memutuskan untuk bagaimana saya mencari Tuhan. Saya ingin mencari Tuhan, apa isi hati Tuhan kepada saya, kenapa saya sakit. Sehingga saya berdoa, Tuhan, dalam penderitaan saya berdoa, Tuhan tolong saya, karena sesungguhnya Engkau tahu dan mengenal hati saya. Maka Tuhan tolong saya, tuntun saya kepada jalan yang benar, yaitu kepada hamba Tuhan yang benar, supaya dia dapat memberitahukan isi hati Tuhan bagi saya. Kenapa saya sakit seperti ini, supaya saya tahu penyebab saya sakit, maka saya siap berubah, dan saya siap bertobat, dan saya siap untuk menjadi saksi bagi banyak orang tentang kebaikan Tuhan yang saya alami dalam hidup saya. Jadi Bapak Ibu, saudara, ketika saya berdoa seperti itu, maka puji Tuhan saya dituntun oleh ayah saya untuk mendapat dukungan doa melalui hamba Tuhan, dan di situ saya didoakan. Ketika saya didoakan, Bapak Ibu, saya berpikir doa seperti biasa saja. Ternyata atau orang tumpang tangan, hamba Tuhan itu tumpang tangan pakai minyak atau garam untuk mendoakan dan menyembuhkan saya. Tidak, Bapak Ibu. Ternyata ketika saya sampai di sana, ya, seorang hamba Tuhan ini, dia mendoakan saya, dan pada saat dia mendoakan saya, dia memberdoakan kepada saya segala perbuatan saya. Ternyata ketika saya didoakan, dia bertahu kenapa saya sakit. Saya ini yang pertama, Bapak Ibu, ketika Tuhan membuka rahasia hati saya, hidup saya, Tuhan membukanya yang pertama, saya ini tukang memukul adik-adik saya. Saya sangat jahat terhadap mereka. Saya pukul mereka. Dan ketika Tuhan bilang, kenapa kamu pukul kamu punya adik-adik? Saya bilang, iya benar. Tapi sebelum itu saya hening sebentar dan memikirkan, kok ini Bapak tua bisa tahu ya, hamba Tuhan ini bisa tahu. Ketika saya berpikir seperti itu, langsung hamba Tuhan ini bilang, engkau datang kepada Tuhan, maka tidak ada satupun yang tersembunyi, tidak satupun yang akan tertutup, semuanya akan diterangi. Maka pada saat itu saya menangis. Lalu hamba Tuhan ini membuka lagi bahwa saya ini, Bapak Ibu, suka merokok. Jadi Bapak Ibu, saudara saya, teman-teman saya yang suka merokok berhenti,
bahwa sebenarnya merokok itu berdosa. Ketika Tuhan bilang saya suka merokok, di depan ayah saya takut. Tapi ketika di luar, tidak di depan ayah saya suka merokok. Dan ketika saya merokok inilah Tuhan menyatakan dan Tuhan memperlihatkan bahwa roh saya dibakar dengan api rokok. Sehingga saya merasa sangat kesakitan pada saat itu. Dan juga pada saat itu Bapak Ibu, Tuhan juga membuka bahwa saya ini terlalu nakal, suka berkelahi dengan teman-teman. Saya suka berkelahi dengan teman-teman, bahkan saya suka minum mabuk. Karena saya tidak minum, tapi saya beli minum kasih orang lain, minum Shopee. Dan itu saya mengakui itu. Pada saat itu saya menangis dan saya bilang, apa yang harus saya lakukan Bapak? Maka hamba Tuhan itu bilang, siap engkau mengakui semuanya, maka dan berjanji kepada Tuhan bahwa engkau tidak lagi mau melakukan hal itu. Maka hamba Tuhan menuntun saya dan mendoakan saya. Dia menuntun saya, dia mengatakan begini, Tuhan benar bahwa saya seringkali memukul adik-adik saya jahat terhadap mereka, saya seringkali menghisap rokok, saya seringkali minum mabuk, saya seringkali berkelahi dengan teman-teman, saya sering mencuri, saya sering buat hal yang jahat. Tuhan ampuni saya Tuhan, karena saya sudah melakukan semuanya itu. Ketika saya berdoa seperti itu, maka hamba Tuhan ini berdoa, Tuhan dengarlah pengakuan dia. Maka sesuai dengan pengakuan anak ini, maka saya sebagai hamba-Mu di bumi dan di surga, maka demi nama Tuhan Yesus, hamba putuskan, hamba lepaskan, dan hamba pakukan di atas kayu salib, tercabut dan terangkat keluar. Maka tuntutan roh jahat, yaitu tadi ada kuasa roh jahat yang membakar saya dengan api rokok, bahkan ada kuasa roh jahat yang memukul saya sehingga saya sakit, menderita badan sakit semua sehingga saya tidak bisa tidur. Maka hamba Tuhan itu mengusirnya. Dia bilang begini, dalam nama Yesus, kuasa roh jahat ini kami hancurkan. Kuasa rokok, kuasa emosi amarah, kuasa roh jahat yang membuat saya sakit ini, dalam nama Yesus dihancurkan kuasanya, dan dalam nama Yesus dinyatakan keluar dari hidup saya. Ketika pada saat saya didoakan seperti itu, saya didoakan lagi. Kenapa saya menderita? Karena dulu orang tua nenek moyang saya, terlebih-lebih nenek moyang saya, mereka adalah orang-orang yang tidak takut Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang suka hidup dalam penyembahan berhala, sehingga dengan demikian tuntutan penyembahan berhala itu ada pada saya. Nah, sehingga demikian saya harus minta ampun bahwa kebiasaan kami orang Sabu, bahwa kami seringkali melakukan hal adat istiadat, seperti kami pada saat Pemodo Made itu harus ada acara makan berhala, bahkan acara ruketu itu juga itu seperti penguburan orang mati, dan juga memperingati hari-hari orang mati. Itu Tuhan memberitahukan kepada saya bahwa sesungguhnya semua itu berhala. Bahkan saya pergi siram rampe, pergi ke kuburan orang mati untuk bersiara, itu juga Tuhan menyatakan bahwa itu sebenarnya semua itu kegiatan berhala. Maka saya meminta ampun Tuhan, benar bahwa semua itu saya sudah lakukan, benar bahwa nenek moyang saya juga dulu orang penyembah berhala, makan dari berhala. Tuhan ampuni saya dan lepaskan saya. Maka ketika saya minta ampun Bapak Ibu Saudara, dan kuasa roh jahat itu diusir daripada saya, maka puji Tuhan besoknya saya baik dan saya sembuh. Dan pada saat ini saya sudah umur 31 tahun. Saya dapat menyatakan kasih Tuhan. Saya tidak merokok, saya tidak minum, bahkan saya tidak akan beli merokok dan tidak akan beli minum mabuk, Shopee, minuman keras kepada orang lain, karena saya tahu bahwa itu dosa. Karena dengan dosa itu saya tidak mau kompromi. Walaupun teman-teman saya harus menghina saya, mengejek saya, saudara-saudara saya harus mengolok-olok saya, tapi saya tidak pikir sampai situ. Yang penting saya mau menyenangkan hati Tuhan dan saya tidak menyangkal Tuhan dalam hidup saya. Itu kesaksian sedikit daripada saya, Bapak Ibu, saudara-saudara. Semoga ini menjadi berkat dan menjadi kesaksian yang baik bagi saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom.